Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2836, Bencana akan datang. Terutama terkait dengan waktu transfer mungkin tidak cukup. Suatu ketika pembuluh darah super spiritual di bawah rencana Atlantis juga pecah. Banyak hal di Daxia terlambat untuk dipindahkan. Hanya opsi kedua yang dapat diaktifkan. Jadi harus nonton. Selain itu, Cao Ziguo mengatur personel di mana-mana di saluran yang memasuki dasar laut melalui pengaturan khusus. Jika ada pesan pada saat itu akan ditransmisikan lapis demi lapis, dan pesan berikut akan dikirimkan pertama kali untuk sebagian besar. Seperti menara suar, lewati satu sama lain dengan cepat. Lagi pula, tempat ini memblokir semua sinyal. Hanya dengan cara bodoh ini. Di sisi lain, Dr. Dark dan mereka juga mendapat kabar. Pada akhirnya tidak berhenti. Tapi sekarang mereka telah datang ke benua barat. Spesialisasi dalam menemukan kekuatan kuno. Atau di kastil di benua barat itu. Kerumunan berkumpul. Junjun telah dibawa. Dokter kegelapan dan pembalasan mereka telah dimulai. Mereka memecahkan urat nadi super spiritual yang mereka temukan. Mereka juga tahu semua berita itu. Kapal super spiritual. Bukankah itu yang dibutuhkan penggarap kuno Daxia? Jelas, organisasi kuno ini mengetahui super spiritual vessel lebih baik daripada banyak orang. Kalau begitu urat nadi super spiritual, jika ingin meledak sepenuhnya, akan mudah untuk menghancurkan dunia ini. Kita harus mundur. Ini adalah sekelompok orang pintar, dan tentu saja mereka tidak akan memilih untuk menjadi tangguh. Laporkan. Dokter kegelapan ada di sini. Seseorang datang untuk melapor saat ini. Itu karena laboratorium dewa memiliki data yang lengkap sebelumnya. Ketahuilah bahwa ada organisasi yang mempelajari biksu kuno. Mungkin tahu beberapa. Karena itu, Dr. Dark datang ke sini bersama Liziran dan rombongannya. Waktunya seharusnya sudah terlambat. Pikat dia ke sini. Kata orang pertama. Siapkan penyergapan. Bawa semua orang yang datang. Kemudian yang lain siap untuk mengungsi. Selamat datang bencana. Pada saat ini, rumah Tians dan klan Baolong juga aktif mundur. Bahkan Akademi Kunlun mundur serempak. Namun, murid-murid Ye Junlin mempraktikkan asketisme, dan mereka telah dilupakan. Meskipun mereka berada di Kunlun Chollege, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Oleh karena itu, mereka dilupakan dalam retret besar ini. The Tians Mansion dan klan Baolong memiliki terlalu banyak rahasia. Secara khusus, rumor keluarga Baolong menjaga rahasia terbesar Daxia. Mereka mengambil semua yang dibawa pergi. Semua yang tidak bisa diambil disembunyikan. Benda yang digunakan adalah sangkar gelap yang menjebak Ye Junlin hari itu. Sembunyikan semua hal penting yang tidak bisa Anda ambil satu persatu. Mereka percaya pada soliditas sangkar gelap. Bahkan jika semua orang dihancurkan, sangkar gelap tidak dapat dihancurkan. Selama mereka baik-baik saja dan bisa bertahan. Bisa dibawa keluar. Semua pihak berpacu dengan waktu. Tetapi, tidak ada yang menyangka bahwa Komandan Muda Tian Che tidak mundur. Dia ingin bertarung dengan King Kong Indestructible Magic. Juga ingin meningkatkan ke level tertinggi. Gila. Dia juga gila. Berlatih seni bela diri sampai gila. Di sisi lain, agen Black Hawk terbang ke area aman dengan kecepatan yang sangat cepat. Gletser Antartika belum terjadi. Mungkinkah dia? Kata agen beruang kutub tanpa sadar. Hai. Semua orang terkesiap. Bisakah Anda menghentikan bencana sendiri? Apa keberadaan sesat yang mengerikan ini? Dalam hal waktu, sudah setengah jam. Abnormal. Itu cabul terkuat yang pernah mereka lihat. Otak dewa bahkan berpikir bahwa dewa-dewa adalah bajingan kecil.
Tidak ada perbandingan dengan Ye Junlin sama sekali. Apakah dia masih bisa keluar hidup-hidup? Agen Blade berbisik. Diperkirakan sejak dia membiarkan kita pergi, dia tidak berniat keluar hidup-hidup. Dia benar-benar gila. 40 menit kemudian. Kaca-kaca. Seluruh gletser Antartika terkoyak dan meledak di mana-mana. Ledakan. Sebuah ledakan besar. Bab 2837, Kekacauan Dunia. Seluruh gletser Antartika benar-benar hancur. Energi menakutkan di nadi super spiritual meledak. Lurus ke langit, menutupi langit dan menutupi matahari, menenggelamkan segalanya. Langit langsung berubah menjadi gelap. Baik. Semua orang di dunia merasakan gerakan besar ini. Bumi bergetar. Getaran di dekat kutub selatan seperti merobek dunia. Tidak dapat ditentukan oleh skala gempa. Terlalu kuat. Karena tidak akan pernah ada gempa yang akan dirasakan di setiap sudut dunia. Itu terlalu kuat dari dekat. Bahkan dari kejauhan, perasaan itu sangat kuat. Ledakan. Tanah bergetar di mana-mana. Bahkan tempat-tempat yang jauh sekalipun ada pergerakan setidaknya gempa berkekuatan 7 atau 8. Seluruh dunia bergerak. Semua orang ketakutan. Bencana seperti tsunami dan gempa bumi semua datang di mana-mana. Segala macam gambar aneh juga mulai muncul. Bahkan ada sinar cahaya yang mirip dengan aurora di langit, berwarna-warni. Dunia menjadi aneh. Namun, mereka yang dapat mengamati arah kutub selatan menemukan bahwa langit di sana benar-benar gelap. Siang dan malam jelas berbeda dengan mata telanjang. Dan malam tampaknya meluas. Ini terlihat jelas dengan mata telanjang. Tidak hanya badai hebat yang bersiul, kilat dan guntur di udara, dan medan magnet yang tidak normal menyebabkan berbagai situasi. Pada saat yang sama, hewan di seluruh dunia menjadi liar. Terutama semua hewan liar, semua berlari dari pegunungan yang dalam dan hutan liar. Semua hewan liar yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Bahkan, mereka sudah diperingatkan. Dari saat Vena super spiritual meletus, mereka menyadarinya. Jauh lebih cepat dari manusia. Mereka berlari saat itu. Baru sekarang terlihat. Juga sampai saat ini. Pihak-pihak yang mengambil sikap menunggu dan melihat akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini adalah teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana gempa bumi bisa menyebar ke seluruh dunia? Mengerikan. Ah. Ada teriakan di mana-mana, dan banyak orang di jalan melarikan diri. Sedang mencari tempat berteduh. Ada juga banyak orang yang berkelahi satu sama lain. Kekacauan. Itu kacau di mana-mana. Para penonton itu panik kali ini. Saat ini belum ada persiapan. Bahkan orang-orang kuat ini tidak tahu kemana harus melarikan diri. Tidak ada tempat yang bisa Anda hentikan sikap ini. Gemuruh. Tanah bergetar dan gunung bergetar menjadi semakin ganas. Badai semakin kuat dan kuat. Apapun yang terkena dampak akan langsung menghancurkan segalanya. Siapa yang tidak takut dengan ini? Cao Ziguo dan rombongannya yang telah mengamati pangkalan proyek Atlantis. Mereka benar-benar mempertaruhkan hidup mereka untuk mengamati. Karena jika Dragon Vein di bawah secara tidak sengaja meletus, mereka akan menjadi yang pertama dihancurkan. Baru nonton setengah hari. Itu tidak ada gerakan sama sekali. Ketika mereka datang, mereka hampir tahu bahwa penyadapan itu gagal. Kemudian pembuluh darah spiritual akan meledak. Hanya saja belum ada pergerakan di sini. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa urat super spiritual dan urat super spiritual Antartika ini tidak sama. Kirim berita segera. Cao Ziguo memerintahkan. Satu persatu menyebarkan berita. Segera setelah itu, berita itu sampai ke Yan Longwei. Pada saat ini, berbagai item Daxia juga akan segera berakhir. Mereka berakselerasi lagi dan lagi, ditambah waktu yang dibeli Ye Junlin.
Cukup bagi mereka untuk menyelesaikannya. Paling lama 1 jam lagi. Semua pekerjaan finishing dapat dilakukan, dan kemudian seluruh musim panas dapat disembunyikan di pulau yang aman atau tempat tersembunyi lainnya. Melihat gerakan ini, semua sekutu utama menghela nafas lega. Untungnya, saat itu, saya mengikuti Dacia untuk membuat pulau yang aman. Jika tidak, setelah bencana ini datang, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Belum lagi apakah Safety Island bisa menghentikan malapetaka ini, tapi setidaknya ada tempat untuk bersembunyi. Tidak seperti pihak lain, yang sekarang tahu bahwa malapetaka akan datang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi. Bab 2838, tidak ada yang bisa bertahan. Bersuka cita. Setiap orang memiliki setidaknya setengah kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagian besar orang sudah mengungsi di pulau yang aman. Yang disebut pulau aman adalah menemukan beberapa tempat tertentu, dan kemudian membangun benteng dengan bahan khusus. Setelah pulau keselamatan dibuka, itu akan sepenuhnya diblokir. Pisahkan bagian dalam dari dunia luar. Terputus dari dunia. Itulah yang dilakukan pulau keselamatan. Kuncinya adalah bahan konstruksi dipilih dengan cermat dan dapat menahan segalanya. Awalnya untuk mencegah serangan makhluk raksasa seperti Leviathan. Baru pakai sekarang. Selama dampak energi dari vena super spiritual dapat diblokir, orang-orang di dalamnya dapat bertahan hidup. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Pada saat ini, banyak orang mulai meminta bantuan Dacia, memohon bantuan. Tapi saat ini, Dacia hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bisakah kamu peduli dengan orang lain? Ada juga beberapa ras kuat yang menganggap ini adalah hadiah terakhir kali. Saya merasa bahwa Anda tidak harus menghindarinya, tetapi hadapilah. Di antara mereka adalah keberadaan negara beruang perang yang perkasa. Karena pulau keselamatan, mereka tidak bergabung dengan Dacia. Jadi pada saat ini, mereka memilih untuk menghadapinya. Sekarang, di sisi lain, kerajaan teknologi masa depan Kerajaan Allah juga telah diaktifkan, dan banyak orang serta peralatan telah disembunyikan di dalamnya. Dan negara sains dan teknologi masa depan juga diaktifkan, dan perisai dibentuk untuk melindungi seluruh negara sains dan teknologi di dalamnya. Ini adalah pulau keamanan super besar. Banyak orang dari negara lain melarikan diri di sekitar negara teknologi masa depan, mencoba memasukinya. Tapi Guardians of the Galaxy Alliance sangat tidak berperasaan dan tidak akan membuka kota teknologi masa depan. Sehingga di luar kota ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan, ada orang di mana-mana, di dalam dan di luar 3 lingkaran, padat, seperti wabah belalang. Dan di dalam kota sains dan teknologi, banyak orang memegang gelas anggur merah, menonton semua ini dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, kekuatan utama lainnya dari aliansi penjaga galaksi semuanya bersembunyi di wilayah negara elang perang. Adegan paling mengejutkan muncul. Satu demi satu perangkat muncul di perbatasan War Eagle Nation. Itu adalah perangkat yang digunakan untuk menyingkirkan lab para dewa. Potongan perangkat bangkit dari tanah, menutupi seluruh War Eagle Nation. Perangkat langsung menyala. Semua perangkat berinteraksi satu sama lain. Tampaknya tidak berubah. Sebenarnya ada medan gaya yang menutupi seluruh area. Ini setara dengan menambahkan penutup pelindung tak terlihat dari udara tipis. Itu diselimuti kematian dari dalam keluar. Sampai sekarang, banyak orang mengerti. Ternyata Guardians of the Galaxy juga mengambil tindakan defensif. Awalnya, mereka berpikir bahwa Guardians of the Galaxy tidak memiliki persiapan atau tindakan. Lagi pula, belum ada transfer personel dalam skala besar. Apalagi dibandingkan dengan Dacia, gap-nya terlalu besar. Hampir tidak ada tindakan untuk dibicarakan. Oleh karena itu,
banyak penonton berpikir bahwa Guardians of the Galaxy tidak memiliki tindakan. Akibatnya, orang-orang membuat persiapan sangat awal. Sekarang bahkan lebih untuk mengeluarkan begitu banyak perangkat sekaligus. Lindungi seluruh bangsa elang perang. Terkejut. Para penonton benar-benar tercengang. Sudah terlambat untuk memasuki kerajaan elang perang sekarang. Sudah terlambat untuk berbicara tentang mengikuti. Namun, banyak orang masih datang. Tetapi mereka dihancurkan sampai mati oleh kekuatan tak terlihat dari kejauhan. Ternyata perangkat khusus negeri elang perang ini sebenarnya memiliki kekuatan eksternal yang ditujukan keluar. Siapapun yang mendekati jangkauan akan dicekik. Ternyata perangkat itu sudah bertahan dari jarak jauh. Ini setara dengan jaminan ganda dari War Eagle Country. Negara teknologi masa depan masih dekat. Kini kawasan di sekitar War Eagle Nation telah menjadi kawasan terlarang bagi kehidupan. Siapapun yang mendekat akan mati. Semua orang ingin hidup sedikit lebih lama. Tentu saja itu tidak akan mendekati. Brain of God dan beberapa orang bersembunyi di area aman ini bersama agen Black Hawk. Sekarang gletser Antartika telah meletus sepenuhnya. Bukankah itu berarti Ye Junlin sudah mati? Yah. Itu pasti. Bagaimana ini bisa bertahan? Semua orang berkata. Agen Black Hawk mengangguk. Dia ingin hidup. Dia harus melanjutkan. Tapi sekarang penuh wabah. Bab 2839. Sedihnya. Agen Black Hawk tidak melanjutkan. Tapi semua orang mengerti apa yang dia maksud. Tidak mungkin bagi Ye Junlin untuk hidup. Jika dia ingin hidup, dia akan terus menghentikannya. Tidak diblokir sekarang. Di mana Anda bisa bertahan? Dan bagaimana malapetaka seperti itu bisa dihentikan oleh satu orang? Ye Junlin memblokirnya selama lebih dari setengah jam, dan dia sudah menjadi cabul dalam cabul. Dia juga telah menyelesaikan misinya. Selain itu, bagaimana orang bisa melawan badai energi tingkat ini? Ye Junlin adalah pusat energi yang melawan ledakan spiritual super sendirian. Tahan kejutan energi terkuat. Bagaimana mungkin untuk bertahan hidup? Ini tidak mungkin. Semua orang berduka untuk Ye Junlin. Kekuatan Vena super spiritual ini bahkan lebih mengerikan dari yang saya hitung. Selanjutnya, kita akan melihat apakah perisai itu dapat memblokirnya. Kata otak dewa. Dia telah menghitung pembuluh darah super spiritual sebelumnya. Saya pikir saya memiliki angka yang tepat. Tampaknya tidak ada di sana sekarang. Energi Vena super spiritual jauh lebih menakutkan daripada perhitungannya yang tepat. Kekuatan sebenarnya mungkin 5 atau 6 kali lipat dari yang dia hitung. Atau bahkan lebih kuat. Pada tingkat energi ini, sebenarnya 1 atau 2 kali lebih menakutkan hingga ekstrim. Hal yang nyata setidaknya 5 atau 6 kali. Ini benar-benar menakutkan. Sangat menakutkan. Tampaknya cadangan dan perluasan Vena super spiritual ini jauh melebihi deteksi laboratorium para dewa. Saat meledak sekarang, meledakkan segalanya. Termasuk yang tersimpan di kedalaman dan tak terdeteksi. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Betapa beruntungnya dilahirkan di negara ini. Agen Black Hawk dan mereka semua mulai bersukacita. Semua orang di War Eagle Country mulai tertawa. Dengan cara yang sama, Daxia juga bersukacita. Tidak seperti orang lain, ketika bencana seperti itu datang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini sangat tragis. Mengetahui bahwa malapetaka akan datang, tetapi Anda dapat melakukan apa saja, Anda hanya bisa menunggu. Betapa sedihnya itu. Sekarang, kecuali sebagian besar tempat masih berantakan. Aliansi musim panas hebat dan aliansi penjaga galaksi sudah siap. Semua pekerjaan finishing selesai. Menunggu bencana datang. Sekarang, gletser Antartika benar-benar hancur. Vena Roh Super meledak dengan liar. Berubah menjadi badai energi mengerikan yang menyapu dunia dari segala arah. Kemanapun ia pergi,
itu menghancurkan segalanya. Ubah setiap area menjadi malam yang paling gelap. Menyebabkan semua anomali terjadi. Lagi pula, energinya terlalu kuat, terlalu mudah mengganggu medan magnet dan sebagainya. Dan pembukaan pembuluh darah spiritual di kedalaman masih berkembang. Itu juga meletus dari daerah lain. Itu retak langsung dari kedalaman dan langsung menuju ke langit. Yang bisa saya katakan adalah ini baru permulaan. Wabah berikutnya akan semakin menakutkan. Sampai badai energi dari seluruh nadi spiritual meledak. Ledakan. Gerakannya benar-benar menggetarkan bumi, menghancurkan segalanya. Bagian gelap berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya ada sebagian kecil darinya sebelumnya, tetapi sekarang setidaknya sepertiga dari bidang penglihatan penuh dengan kegelapan. Anda harus tahu bahwa mata manusia dapat melihat jangkauan yang begitu luas dan kecepatan yang begitu cepat. Faktanya, dunia ini sangat besar. Kecepatan ledakan ini cukup cepat. Apalagi saat di-zoom ke area lokal, kecepatannya tak terbayangkan. Begitu badai energi datang, bahkan yang super kuat pun tidak dapat melarikan diri. Kemanapun badai energi itu pergi, itu menyapu segalanya, dan area itu berubah menjadi kegelapan sementara. Secara bertahap, badai energi yang dihasilkan oleh vena super spiritual melintasi area tak berpenghuni dan lautan luas. Akan menyapu area tempat orang berkumpul. Kecepatannya tidak bisa dipercaya. Itu datang. Itu datang. Sebentar lagi wilayah War Eagle Nation akan diserang badai energi. Nyalakan perangkat. Hidupkan. Hidupkan. Melihat dampak badai energi yang datang. Seluruh lini War Eagle Country mulai dipasang untuk memblokir. Bab 2840. Seluruh dunia menekan tombol akhir. Perangkat mereka yang menantang langit dapat mengubah lingkungan dan mengubah area menjadi domain mereka setelah perangkat dihidupkan. Tempat ini telah berubah secara dramatis. Untuk bertahan melawan itu semua. Ledakan. Tapi setelah kejutan yang dibesar-besarkan dan menghancurkan bumi, badai energi menyapu seluruh War Eagle Country hampir seketika. Seluruh War Eagle Country tiba-tiba menjadi area yang terbungkus kegelapan. Mengenai apakah perangkat mereka memblokir badai, tidak ada yang tahu. Ada juga beberapa perusahaan teknologi atau petinggi yang mengambil kendaraan luar angkasa dan meluncurkannya langsung ke langit satu persatu. Mereka mencoba melarikan diri dari bencana ini dengan pergi ke luar angkasa. Tapi hanya pejabat tinggi yang bisa melakukan ini. Atau kekuatan sebuah negara yang menyimpan benih harapan atau semacamnya. Akan memulai pesawat ruang angkasa untuk meluncurkan ini ke udara. Datang, datang, segera. Reruntuhan kerajaan Tuhan, kota sains dan teknologi masa depan juga dengan cepat tersapu oleh badai energi. Karena seluruh kota teknologi masa depan transparan. Bisa melihat keluar. Jadi ketika badai datang, semua orang dapat dengan jelas melihat kematian tragis sekelompok orang di luar. Adapun kota teknologi masa depan, dengan cepat tersapu. Satu demi satu area tersapu oleh badai energi. Adegan mengerikan terungkap. Hampir semua benua barat jatuh. Dan saat ini, kekuatan kuno yang menangkap Junjun telah bertemu dengan Dr. Dark dan kelompoknya. Saya ingin mengalahkan Dr. Dark dan yang lainnya dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan tempur Liziran dan yang lainnya tidak layak disebut di mata mereka. Tapi siapa sangka kalau dokter gelap itu akan menunjukkan kekuatan tempur yang dahsyat dan menakutkan. Tidak ada yang mengira bahwa orang biasa ini akan sangat menakutkan. Dia tidak hanya luar biasa dalam penelitian. Kekuatannya juga sangat menakutkan. Semua orang mengerti. Dia bisa memasuki kuil utama. Tidak hanya dengan hal-hal lain. Yang terpenting adalah kekuatan. Sebuah perang dimulai. Di bawah kepemimpinan Dokter Gelap, semua orang benar-benar berurusan dengan pusat kekuatan-kekuatan kuno. Bermain dengan serius. Meskipun kekuatan kuno sangat kuat,
dokter gelap itu terlalu kuat. Benar-benar tidak tahan untuk sementara waktu. Berhenti berkelahi. Jangan berkelahi. Itu akan datang. Itu akan segera datang. Haruskah kita bersembunyi? Pada saat ini, seseorang berlari dengan tergesa-gesa. Semua orang melihat keluar, dan badai energi yang mengerikan akan menyapu. Sembunyikan dulu. Pasukan kuno berteriak. Melihat kembali Dr. Dark, kalian juga harus ikut. Untuk Junjun, Dr. Dark dan Liziran secara alami setuju. Ikuti pasukan kuno ke ruang rahasia di kastil. Saya tidak tahu seberapa dalam kedalamannya. Badai energi menyapu sepanjang jalan. Dalam jeritan, itu menyapu setiap tempat. Reaksi berantai yang ditimbulkan juga semakin menakutkan. Benua Barat jatuh. Benua Utara telah jatuh. Pada akhirnya, Dongfangzhou juga jatuh. 500 pulau keselamatan dan berbagai pangkalan darurat yang mirip dengan pulau keselamatan dilanda badai energi. Di dunia, tidak ada area lokal yang terhindar. Cahaya benar-benar tertelan. Seluruh dunia diselimuti kegelapan. Hal yang sama berlaku untuk gambar yang terlihat dari pesawat terbang di luar angkasa, atau dari stasiun luar angkasa. Dunia ini telah menjadi gelap gulita, seperti planet mati yang telah ditinggalkan. Bahkan badai energi telah menghantam saluran, dan banyak instrumen luar angkasa telah sangat terpengaruh. Mulai saat ini, kegelapan benar-benar menyelimuti seluruh dunia. Dunia seolah berhenti. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ini adalah akhir dunia. Bagaimana orang bisa menghentikan ini? Seluruh dunia sudah berakhir. Tanpa diduga, seluruh dunia hancur begitu cepat. Hanya mereka yang tersisa. Ini akan menjadi pukulan terberat dalam sejarah manusia. Itulah akhirnya. Bersambung.